San all i. Nah, kalau kita balik lagi ke fotografi atau videografi ya, sekarang TikTok itu kan nggak terlalu butuh untuk gambar yang terlalu bagus, yang penting isi kan semua kan. Nah, menurut lu film akan ke situ nggak? Untuk marketingnya iya. Jadi kadang tuh ada orang bikin clickbait dalam bentuk TikTok, meskipun sebenarnya bukan itu. Film udah mulai ngarah ke situ. Contohnya? Ya misalkan film Marvel, film apa gitu kan. Dia kadang ngasih cuplikan-cuplikan yang kadang malah cuplikan itu nggak ada di filmnya, cuma untuk sebagai clickbait. Kayak trailer kecil gitu loh. Nggak, maksud gue gini. Lu kan salah satu orang yang nggak pernah nonton nggak terlalu suka film Indonesia kan. Lu anjing sampai Marvel aja lu nggak nonton kan? Marvel gue nonton karena kepaksa. Karena udah ngikutin dari awal, tak? Marvel tuh CGI-nya bagus anjing. Gua tuh ngasih CGI tuh udah muak. Lu gimana sih, tak? Lu bertahun-tahun ngeliat CGI, lu tahu cara bikinnya. Bahkan temen lu di kantor ada yang bikin gitu, lu tahu gini. Terus untuk dapetin gambar bagus ya komputernya kalau bagus ya gambarnya bagus gitu. Intinya CGI itu adalah waktu, soalnya dia kayak ngerender tuh bisa berbulan-bulan gitu kan. Oke. Dan CGI itu kayak orang ngegambar, ngelukis, tak? Oke lah, kita udah tahu gambar, udah tahu lukisan bagus, ya udah gitu. Cuman makin kesini film tuh kayak 70% 50% film-film yang box office itu 70% tuh CGI dan gue tuh makin tidak, bukan nggak menghargai ya, tapi tes gue malah makin berkurang. Maksudnya kok masa depannya film malah begini sih. Gue tahu itu film superhero, tanpa itu ya nggak ada film superhero. Makanya pada dasarnya gue tuh nggak suka CGI. Oh, lu tidak suka CGI? Yang berlebihan. Marvel menurut lo Avengers lah ya kita ngomongnya ya. Itu berlebihan menurut lo? Berlebihan. Lu bayangin sampai rambut orang kepanjangan dikit di CGI supaya pendek. Terus lu tau bapaknya Thor kan? Bapaknya Thor siapa namanya, tak? Nggak, pokoknya dia sempat pakai ini, tak, yang kayak bajak laut tuh. Oh iya. Ya kan? Itu pun CGI. Lu bayangin. Kalau CGI kalau kita ngomong ini tanah lapang luas, lu bikin jadi castle, worth it. Karena nggak mungkin lu bangun castle fantasi kan. Ini aja CGI. Ya nggak apa-apa dong. Kadang tuh ada CGI yang berlebihan, tapi menurut gua nggak perlu. Soalnya kalau lu lihat YouTube aja, kalau ngomong diskusi film ya orang-orang luar negeri ya yang serius gitu ya, mereka pun juga nggak terlalu suka CGI. Mereka bilang terlalu over. Tapi itu bagus loh. Ya karena lu jarang nonton film yang full CGI. Ya lu sekarang gini, tak? Kalau lu dari kecil lu nonton itu mulu yang sejenis ya. Lu pasti kalau udah belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun enak. Emang menurut lu sebelum Marvel film yang full CGI lebih bagus apa? Enggak, gua nggak ngomong selama itu deh. Maksud gua kita ngomong 10 tahun terakhir. Ya. Begitu ada teknologi CGI, orang kayak berlomba membuat CGI yang paling hebat. Sebenarnya tuh udah lumrah sih. Itu dari mulai Avatar ya dulu ya kalau misalnya. Nggak cuma Avatar, sebenarnya dari era Jurassic Park. Oh iya. Jurassic Park, terus bahkan film kartun Beauty and the Beast tuh udah mulai eranya komputer. Itu udah mulai itu. Dulu kita kata wah, soalnya kan dulu kan kayak film Beauty and the Beast kan film kartun digambar pakai tangan kan. Sekarang tuh udah dicampurin pakai telekomputer. Jadi dia bisa, jadi itu yang dia pas dance si Belle sama si siapa tuh Beast-nya itu di ruangan istana itu tuh di ruangannya dia tuh ada lampu itu tuh CGI karena digambar pakai tangan tuh wah setengah mati. Oh. Jadi itu untuk kartun bagus, menurut gue tuh wajar. Karena kenapa? Karena digambar tuh susah banget. CGI solusinya, itu solusinya. Jurassic Park ada itu ya perlu. Ya kita nggak mungkin kita gerakin kita bikin robot dari karet gerak itu nggak mungkin. CGI perlu. Ledakan CGI perlu. Ledakan tuh mahal, dan namanya tuh mahal sekali biayanya. Fantasi yang gue bilang bangunan gedung CGI oke, nggak masalah. Cuman kalau kita udah ngomong kayak wardrobe supaya ini lebih celing, supaya warna lebih dapat, itu menurut gue sih berlebihan sih. Sama ntar gue tunjukin lo di YouTube deh link. Dia tuh channel isinya soal CGI doang before after, dan dia dari film-film ngetop. Jadi dia semacam kayak vendor gitu ya,
Dia tuh di-hire. Jadi lo kalau lo nonton film Marvel, lo lihat digital artist siapa, misalkan yang CGI-nya siapa, itu bisa ada puluhan vendor isinya. Dan vendor-vendor tuh bisa ada 20 karyawan, ada 100 karyawan. Mereka cuman ngerjain misalkan ada di menit ke 23 sampai 27 ini ngerjain si vendor ini CGI-nya. Lu kalau ngeliat frame by frame, gue bilang gila ini niat banget ya. Iyalah dia dibayar berapa juta dolar untuk bikin CGI itu kayak gitu loh. Iya. Dan yang menurut lo, kita ngeliat juga cuma berdetik, sebenarnya penonton juga nggak gitu ngeh. Mereka bikinnya benar-benar bagus, detail bagus tak. Yang sebenarnya lo kalau dalam satu framing lebar, detailnya lo nggak akan lihat nih kecil nih. Sama dia karena dia dalam durasi 3 menit itu dia full untuk meng-CGI itu ya, dia kan dikerjain full secara bagus kan. Nah sebenarnya tuh cost-nya lumayan mahal, dan film zaman sekarang durasi film makin panjang, cost makin besar, itu suatu kebanggaan. Lu sering lihat berita kan, ini pembuatannya memakan biaya berapa miliar dolar kayak gitu. Itu suatu kebanggaan buat dia. Padahal itu kan kalau segi produksi itu kan kalau lo bisa hemat lebih bagus kan harusnya kan. Ya tapi ini bertentangan dengan omongan lu tadi dong tentang foto. Foto kan lu sangat detail untuk memperhatikan setiap gambar dan setiap sudut. Kalau foto advertising kan iya, kan itu standar dari permintaan klien. Iya. Berarti benar dong kalau mereka bikin CGI, mereka memperhatikan sampai dengan detail-detailnya. Nggak salah dong. Kalau film superhero menurut gue ya wajar, nggak salah. Cuman ya gue udah muak. Jadi gue lebih suka gini tak. Kenapa gue nggak suka film superhero? Satu sih, terlalu powerful. Kalau dia hebat, ya dia jangan di bumi lah dengan manusia lemah-lemah ini gitu loh. Terus dia hebat Dita. Terus ada musuhnya hebat aja, planet-planet muncul. Dia berantem ngacak-ngacak bumi, ngapain sih? Gitu loh. Oh gitu. Karena dari sisi ceritanya lu udah nggak terlalu suka lu ya. Mendingan kayak Thor, adil. Dia berantemnya di dunia dia sendiri, Thor. Atau Wakanda dia di dunia dia sendiri, ngacak-ngacak ya tentu. Iya kan? Lu pecinta DC kan? Gua tuh cuma suka Batman sama Spider-Man dari gua kecil. Oh gitu. Dari gua kecil. Superman lu nggak suka? Nggak. Iron Man gue nggak suka. Oke. Terus apa namanya? Tadi gimana? Gue lupa. Enggak. Kalau lu bilang terlalu superhero itu tadi kan harusnya nggak begitu. Tapi lu juga suka Dragon Ball kan lu anjing? Itu kalau fantasi beda. Kalau anime, kalau kita ngomong udah fantasi itu beda. Memang dia di Jepang tuh ada istilahnya tuh mirip bumi, cuman sebenarnya bukan bumi gitu loh. Ini kita udah ngomong yang benar-benar dunia yang ya kalau anime kita udah ngomong beda lah anime. Oke. Cuman kalau superhero lu bayangin juga, lu lihat kalau kita ngomong anime, mana sih karakter yang ganteng-ganteng tak? Goku ganteng, bentuknya aja aneh mukanya. One Piece apa? Luffy ganteng, begitu jagoan bentuknya. Tapi kan kalau yang Hollywood tuh jeger, ganteng, maskulin, rambutnya klimis, sempurna. Rambut tuh CGI lu, bisa klimis begitu. Oh yang Man of Steel itu Superman juga CGI itu ya? CGI rambut begini nih, ini ototnya aja nih ta, supaya dia bisa bentuknya sempurna, itu CGI. Oh gitu ya? Separah itu maksud gua apa iya maksudnya kita film. Makanya lu nggak suka dari ini bukannya jelek ya berarti buat lu ya? Lu nggak suka aja ya? Filmnya nggak jelek. Cuman gue tuh nggak suka sama CGI yang berlebihan. Oh gitu. Berarti menurut lu yang lu suka apa? Kalau ngomongin genre film yang gue suka, gue selalu suka film misteri. Hah? Misteri kayak Scream gitu? Nggak, cuma horor. Misteri itu film, bisa film drama, cuman ada misteri, ada plot twistnya. Oh. Film yang punya dua makna, film yang pertama diarahkan mana, nggak tahu gimana, kayak mungkin ada contoh ada film The Mother gitu. Mungkin kalau lo bisa munculin gambarnya di sini ntar. The Mother yang main tuh si Jennifer Lawrence kalau nggak salah. Itu film, sepanjang film tuh lu akan bingung. Ternyata tuh dia nggak ngomongin film itu, dia ngomongin hal yang lain. Nah tuh gue suka film kayak gitu. Oh gitu. Nah, jadi The Mother tuh, ya udah gue spoiler aja ya. Oh emang belum keluar? Udah lama, di Netflix juga ada. Oke. Ini film tentang dia suami istri, suaminya penulis, sedangkan si istrinya si Jennifer Lawrence ini, dia itu di rumah, sepanjang film di dalam rumah, dia betulin rumahnya mulu. Dia rumahnya kayak lagi direnovasi, dibetulin mulu sama dia. Dibetulin, terus tiba-tiba rumahnya sebelah sana rusak, dibetulin lagi, diamplas lagi, dibetulin mulu rumahnya.
Terus tiba-tiba kedatangan tamunya aneh. Si Jennifer Lawrence tuh istrinya merasa, ini tamunya ngapain sih di sini? Udahlah suruh pulang aja, ngapain sih suruh nginep? Suaminya baik banget, nggak apa-apa, kita sambut aja mereka. Sampai rumah tuh rusuh, terjadi perang, tiba-tiba di dapur nih ada perang dunia, di sini ada gini. Lu bingung, ini film apa sih? Lu malah suka tuh film kayak gitu? Suka, dan ternyata gue baru tahu setelah gue baca penjelasannya. Buat gue itu aneh loh. Itu misteri. Dan lu tau tentang apa? Apa? Ini film tentang Mother Earth, tentang Tuhan, bumi, Adam dan Hawa. Tentang itu filmnya. Jadi di film itu ada tamunya datang, tato berantem, tato tetangganya datang, tuh dibunuh. Nah itu sebenarnya menceritakan tentang pembunuhan pertama manusia kayak gitu loh, tak. Oh. Si suaminya yang penulis ini ceritanya, ternyata dia tuh Tuhan. Maha pemaaf, semua disambut. Terus di film itu juga banyak ada aliran sesatu, ada aliran ini. Dia jadi rumah itu adalah bumi, dan si istrinya adalah Mother Earth. Jadinya apa sih buminya gitu, di mana bumi rusak dia bisa ngeheal sendiri. Misalkan lagi longsor gimana, itu tuh menceritakan hal itu misteri. Gue tuh suka film yang seperti itu. Tapi ketika lu nonton kan lu nggak ngerti kan? Cuman gue udah tahu ini misteri. Jadi kalau udah misteri gue udah siap. Masalahnya kalau lu belum pernah nonton film misteri yang berat gitu ya, lu ngeliat langsung fucked up nih pikiran gue. Cuman karena gue udah pelan-pelan terlatih yang naik level, lama-lama gue cari yang berat gitu loh. Sama gue punya temen juga yang movie freak, hobinya ya seminggu bisa beberapa kali nonton ya. Tes dia makin kesini tuh makin cari yang berat. Film superhero tuh film ringan. Berarti balik lagi ke tes ya? Ya, kayak gini, lu makan Indomie hari ini, sambalnya setengah, lu gak pernah makan sambal. Pedes, tapi lama-lama gue suka. Makan Indomie bertahun-tahun, tuh tiba-tiba cabai satu deh, atau dua deh, nambah cabainya. Nah, lu bayangin kalau gue yang udah puluhan tahun sama temen gue yang hobi nonton puluhan tahun, cabainya udah berapa sekarang? Makanya film-film happy ending, itu gue udah muak. Film yang dimana jagoannya muncul, atau jago berantem paling jago, paling ganteng di situ. Tembak juga musuhnya kayak nggak habis-habis, mati semua musuhnya sama dia. Tiba-tiba ada cewek cantik, ujung-ujungnya jadian ininya, itu patternnya itu udah biasa banget. Oke. Makanya patternnya gitu udah biasa banget. Makanya gue kayak yang film terlalu simpel gue udah males gitu. Tapi kan itu entertaining, no? Entertaining buat yang jarang lihat, gue udah sering lihat. Gitu ya? Begitu gue dikenalin film yang beda genre, wih menarik, idenya oke nih. Terus gue ketemu temen gue yang hobi nonton film juga, misalkan di kantor atau di mana, diskusiin film yang bisa gue tonton. Terus dia bilang, oh gue tahu tuh, ini saudaranya si ini writernya sini, dia karakternya emang seperti ini. Karena gue cari tahu si penulisnya si ini, oh dia filmnya emang gini-gini, gue nontonin film-film dia, akhirnya gue lebih suka lagi gitu loh. Jadi gue menambah library gue sebenarnya. Sedangkan yang library yang format yang udah biasa ini, yang happy ending ini, yang cowok ganteng ketemu cewek cantik pasti couple, gue udah muak dengan film seperti itu. Dan itu adalah film yang disukai sama masyarakat pada umumnya. Memang pada umumnya. Berarti kan lu yang aneh. Yang gak aneh dong, tes orang berubah. Lu berarti emang anti mainstream sih dalam hal-hal kayak gini sih bangsat lu. Sama ini. Film Joker deh. Lu paling gampang film Joker tuh. Lu punya teman dokter dong? Teman dokter entah dari mana ya kan? Ya. Gue punya teman dokter, gue tanya, lu ngeliat darah tuh ngilu gak sih? Ya enggak lah, gue dokter. Berarti lu ngebelek, lu pernah operasi kan, lu ngebelek gitu-gitu, lu nggak ngilu kan, nggak mual kan? Enggak lah. Tapi waktu lu SD, lu ngeliat darah lagi tuh mual nggak? Mual lah. Berarti apa? Tesnya naik kan? Kebiasaan kan? Karena kebiasaan, bukan tes naik. No. Nah, karena kebiasaan. Kalau ada orang, lu punya temen nih, bukan dokter, orang biasa. Gue ngeliat darah biasa aja, nggak belek manusia, gue biasa aja. Lu, aneh lu. Ya kan, karena dia bukan profesi dia. Iya, tapi kan maksud gue kalau kita tarik lagi ke film, itu bukan berarti filmnya jelek dong. Cuman karena aja lu udah kebanyakan nonton aja. Iya dong. Bukan berarti kayak film Marvel itu jelek. Ya buktinya skornya bagus kan? Ya skornya bagus, karena orang banyak suka kan? Jadi gue gak suka. Gak salah dong berarti kalau gue gak suka. Ya gak salah maksud gue, tapi lu juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang suka. Oh enggak, beda. Gue akan menganggap jam terbang dia kurang. Serius, karena gue bukannya belagu gimana ya. Ini gue kasih tau, gue punya temen yang hobi nonton juga dari kecil. Itu kurang lebih
sependapat tak? Iya. Karena nggak, dia begitu gue tengok superhero dia akan bilang, ya namanya juga film superhero, ya begitulah ngarepin CGI, oh ya udah gitu. Tapi bukan berarti orang-orang kayak gitu tuh nggak boleh punya kesempatan buat apa ya? Misalnya nih dia nggak terbiasa seperti lu, tapi dia terbiasa nonton film-film yang standar pada umumnya, dan dia pengen membuat film, boleh dong. Ya boleh lah. Maksud gue juga tidak bisa dihina dong kalau kayak gitu. Karena kan Ya kan siapa yang hina anjir. ya, Kagak ada hina. ya pada akhirnya orang-orang seperti lu yang pendukung-pendukung lu yang akan membuli dia. Nggak akan ngebully, gue cuman bilang kalau tes gue itu gue nggak suka yang CGI itu mas. Iya. Soalnya dari film superhero sendiri ceritanya tuh bagus. Makanya gue kan sebenarnya juga bukan orang yang punya tes yang tidak biasa di film ya. Tes gue tuh umum banget. Makanya gue nonton Joker tuh kayak gue tidur anjing gue nonton Joker. Nah. Itu tapi semua orang bilang bagus, gue akuin. Kayak Batman deh, Batman yang terakhir. The Batman. Iya, The Batman. Itu semua orang bilang bagus. Cuma nah mungkin karena gue udah sering nonton yang begitu, jadi kayaknya gue udah agak naik nih. The Batman gue nggak tidur, gue Joker gue tidur anjir. Tapi begitu semua orang bilang bagus, oh iya bagus tuh masih gitu. Oh iya tuh, wah gila Joker bagus banget. Padahal gue tidur lah anjir. Gue nggak tahu, nggak banyak orang tahu aktor. Kalau gue kan tahu si Joaquin Phoenix tuh aktornya. Nah. Dia tuh actingnya emang luar biasa. Jadinya gue begitu nonton Joker, gue bukan mau ngeliat Jokernya, gue mau ngeliat si Joaquin Phoenixnya actingnya kayak seperti apa. Itu film excellent tak? Iya. Maksud gue orang ke arah sini kan lebih suka yang dark gitu kan. Batman yang sekarang itu kan, kenapa judulnya The Batman? Karena sepanjang film banyak dia jadi Batman bukan jadi Bruce Wayne. Pas dia lagi jadi Bruce Wayne, lu lihat dia dalam posisi yang nggak kayak Tony Stark, gue ganteng, cewek kanan kiri, kaya, keren, rapi, nggak begitu. Batman yang sebenarnya di Gotham City tuh benar-benar Arkham City tuh benar-benar udah rusak, udah korup. Harusnya tuh di pelambangan kota yang seperti itu udah kayak gitu, bukan yang kayak Batman zaman dulu ya, yang masih keren. The Dark Knight-nya masih kurang ya. The Dark Knight karena scene-nya kebanyakan kayak lu nonton film di New York gitu. Oh, oke. Ya kan lu lihatnya kan. Nggak kayak benar-benar Gotham atau Arkham Knight. Kalau ini kan benar-benar yang namanya Arkham Knight, kalau di game itu suasananya gloomy, suasananya gerimis terus, dark, terus saturasi warnanya tuh rendah, terus tone warnanya kebanyakan cenderung biru, cold. Itu emang diciptakan suasana nuansa dark itu. Makanya ya gue suka, dan yang namanya Bruce Wayne meskipun dia kayak orang kesakitan, jadi Bruce Wayne tuh emang dia setengah mati berjuang untuk namatin si Arkham. Oke. Nggak kayak Bruce Wayne zaman dulu, ganteng, keren gitu ya. Kayak gak ada apa-apa gitu, ternyata pesta. Tiba-tiba ada musuh, ngilang nyamar jadi Batman. Nggak yang begitu. Manusiawi, lebih manusiawi. Cuma yang gue nggak bisa pikir kenapa ketika orang seperti lu yang mengatakan satu film itu bagus, yang menurut halayak umum itu membosankan, itu lebih banyak yang oke, ini bagus, tapi tidak bisa menjelaskan apa sisi bagusnya gitu loh. Maksud gue gini loh, pada kenyataannya orang nonton Batman banyak tidur kok, no. Orang nonton Joker pada kenyataannya banyak tidur kok. Yang rescue aja banyak tak, lo tau kan, nonton ditinggal. Apa sih? Itu banyak. Gue nggak bisa menyalahkan karena ya itu, gue melihat itu mungkin kebanyakan nonton. Nggak, mungkin kalau kadang tuh ada tuh kalau reviewer di YouTube kan ngejelasin, wah orang mungkin ini tidak sesuai dengan tes Anda, tapi dia nggak bisa ngejelasin bagusnya di mana gitu loh. Mungkin lu harus lebih banyak menjelaskan ke orang lain gitu tentang sesuatu yang bagus, kenapa itu bagus gitu loh. Bukan kalau kayak Marvel kan kelihatan, oh bagus. Avengers, wah orang nungguin. Kayak gini dah, lu jelasin aja gini, kayak gua nggak doain makan sambal, lu bisa makan sambal cabainya 5, lu bilang ini tuh enak, lu sama gua juga bingung kan ngomongnya gimana? Ya nggak bisa gitu dong, sesuatu yang bagus tetap harus bisa diceritakan kenapa itu bagus. Oh, kalau kita ngomong bagus yang orang film, itu kita ngomong secara keseluruhan, yang gua bilang tadi, dari sinematografi, framingnya, actingnya, terus kita ngomongin moodnya, dialognya, itu udah secara keseluruhan. Cuman kalau orang yang nonton film, apa dia merhatiin itu? Scriptwriternya apa dia perhatiin itu siapa? Dan misalkan nih penulis scriptwriternya, misalkan lu, Adri, gue tau nih Tata tuh suka bikin cerita tuh arahnya begini, terus udah gitu kesini, terus kesini.
Gue mau lihat kalau di Batman dibikin kayak gimana. Oh ternyata dia di sini bisa kesini jadinya bagus ya. Gue akan menilai lebih karena gue tahu orang-orangnya. Beda yang buta gitu loh, nggak tahu siapa Ya, orang nonton film mah ngeliat ceritanya anjir. Ngapain gue lihat sutradaranya? Enggak, jadi gue melihatnya ya, semakin lu tahu orang-orangnya, lu semakin bisa menilai film itu bagus. Masuk akal sih. Masuk akal sih. Bahkan misalkan ini kameramennya si ini, lu udah tahu, oh dia gayanya kayak begini. Si director tuh beberapa tuh milih loh, gue mau kameramen sini loh, milih lu nggak tahu kan? Director lu tuh milih loh kameramen. Bahkan kamera dia milih, dia mau kamera merek ini dia milih. Oh gitu. Iya. Segitunya dan gue liat di YouTube pun, nih bedanya kamera merek ini sama mahal sama merek ini, gue ngeliat kayaknya bedanya tipis, gak ada beda. Cuman director dan kru tuh merasakan, gue lebih suka yang ini jauh kata dia. Nah dia lebih tinggi lagi tuh tesnya. Ya berarti emang ilmunya juga tinggi kalau kayak gitu kan, ilmunya semakin tinggi. Sedangkan yang dijual ke masyarakat kan sebenarnya kan cuma yang sekedar yang entertaining aja. Nah lu ingat gak? Dulu cerita sama gue, yang lu rame-rame makan sushi teh, pesan gak ada yang makan. Pesan apa tuh? Es krim ya? Apa sih? Oh iya. Haha. Nah orang bilang tuh es krimnya enak. Teman-teman lu gimana? Pesan gak dimakan kan? Dimuntahin anjir. Nah. Itu zaman tahun berapa ya? Berapa puluh tahun yang lalu itu dimuntahin. Nah itu film juga seperti itu dulu, penjelasannya susah, cuma kita tuh ngomongin tes yang meningkat. Coba tak kalau lu misalkan tahu, ini kokinya yang bikin eksim ini adalah si ini. Lu makin, masa sih coba penasaran? Lu apa ya? Lu makin penasaran kan? Otomatis lu akan makin serang. Meningkat atau terbiasa sih sebenarnya? Ya karena dunianya juga, tapi tak bener. Kalau lu dalam seminggu, sehari deh nonton film satu aja, film bioskop ya, lama-lama naik kok tes lu. Karena gue pernah bikin list film tuh dalam 2 bulan gue pernah. Lama-lama tuh tes gue meningkat sampai gue nonton yang aneh pun, wah gila ya tante gini ya. Dan gue pernah bilang sama lu kan, nonton film itu kadang lu habis nonton, lu cari tahu dulu makna filmnya apa, lu masuk ke komunitas, lu masuk ke forum. Gue setelah nonton film, biasanya gue masuk ke forumnya. Orang biasa mana mau gitu, capek gue. Iya, lu hobi. Masalah mereka kan cuma buat entertaining doang. Nah, makanya gue bisa menilai ini bagus karena kenapa? Ya karena gue melakukan hal itu, dan itu begitu gue tahu dalamnya seperti itu, gue akan bilang ini worth, ini bagus. Nah, sedangkan orang kan pengen nontonnya, makanya kenapa yang main tuh tete cantik kan orang kan cuma ngeliat sekilas. Kalau gue lebih penting acting, gue lebih penting dialog sama kata-katanya. Maksudnya dialog kata-katanya tuh kadang ada yang terlalu nggak penting apa gimana itu dimasukin gitu. Tuh kalau lu biasa ngelihat lu paham gitu. Oke deh. Sekarang karena waktunya udah mau hampir habis nih, gue cuma mau nanya sama lo, No. Film yang bagus tapi gagal di remake zaman sekarang apa? Wah kalau ngomong remake mah banyak ya. Dune. Gagal nggak? Dune bagus itu, gila lu. Yang di remake, hasil remake. Bagus. Bukannya gagal, bukan bagusan yang dulu katanya. Bagus yang sekarang lagi, gila lu. Cuman kalau kita ngomong scoring, bagus yang dulu. Scoring tuh lagunya. Dune tuh ada lagu yang sering dipakai yang kayak na 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 na. Itu scene lagu itu tuh scene-nya ngetop banget pas lagi si markasnya diserang tuh. Tapi temen gue yang suka nonton film bilang itu jelek loh. Yang sama kayak lu lah yang hobi-hobi nonton. Gue gak tau lah itu tes orang lain. Gini, film Dune kan ada ceweknya kan Zendaya tuh. Kebetulan kan Zendaya gue gak tau suka ya. Zendaya tuh yang jadi Mary Jane di Spider-Man baru. Nah kan dia main di Dune. Kalau disuruh milih, gue mendingan versi yang itu. Karena versi itu lebih pantas dibanding Zendaya main. Cuma kalau kita ngomongin overall, kita ngomongin sinematografi, actingnya kerennya, terus mood tone-nya, itu tuh keren. Star Wars gimana? Lo tau gak? Gue tuh gak suka Star Wars. Lu suka Star Wars anjing lu ngomong sama gue? Nggak, dulunya tuh gue gak suka Star Wars. Film paling gue benci, buat gue tuh lebay. Apaan sih ini film? Kayak Zaman dulu, ini apaan sih ini film? Apa namanya? Manusianya kayak begini, dunia kayak begini, Darth Vader kayak begitu, bentuknya aneh banget. Maksudnya, gitulah, gue gak suka Star Wars ini apa sih, dunia lebay nih. Gitu kan. Itu bertahun-tahun tak. Gue nonton filmnya aja sampai 2-3 kali. Gue gak suka. Sampai akhirnya pas gue tahun 2000-an ke atas gitu ya. Bingung ya, gue nonton film apa ya? Terus gue liat Star Wars di mana gitu sekilas.
Akhirnya gue cari tahu, kenapa sih orang suka Star Wars? Gue googling dong. Kenapa orang suka Star Wars? Gue cari tahu. Tiba-tiba gue masuk ke forum. Tiba-tiba ada yang jelasin. Jadi Star Wars itu tentang dunia ini, begini. Ada karakter ini, dia melakukan ini, gini. Ada kaum ini, gini. Secara nggak langsung karena gue baca, karena gue paham, gue jadi suka filmnya. Karena gue baca. Karena lu baca maksud dari film itu ya? Bukan maksud. Dia menjelaskan karakternya. Jadi itu ibaratnya di dunia ini ada kodok, ada ikan, ada anjing, ada kucing. Sifatnya kodok tuh kayak gini, sifatnya kucing kayak begini. Dan mereka ini lagi musuhan kayak gitu. Gara-gara gitu gue jadi suka. Berarti lu suka sama film kalau lu tahu silsilahnya dulu dong. Lu tahu maksudnya dulu dong. Bukan karena itu. Lu pun ya, kalau misalkan lu baca silsilah film, satu film gitu, tiba-tiba lu jadi suka. Dan itu gue udah buktiin. Ada film yang gue tonton, gue gak suka. Gue bacanya maksudnya apa sih? Begitu dijelasin gini, gue jadi, oh gitu, gue jadi suka. Dan yang gue kan kalau nonton nih, misalkan kita habis nonton, menurut gue nih filmnya nilainya 6. Gue pulang, googling, baca-baca, gue pahamin. Anjir, bener nih nilainya 8, gue setuju. Jadi begitu, karena gue baca. Tapi apakah orang yang nonton sekilas mau baca nggak mau, makanya menurut gue ini film jelek gitu kan. Memang tidak wajib baca juga. Berarti film itu gagal menurut gua kalau nyuruh orang baca dulu dong. Balik ke hobi kan, film itu kan nggak diciptakan untuk semua orang. Makanya film-film yang happy ending, yang cowok ganteng dan cewek cantik selalu ada karena buat mereka yang memang nggak mau baca, buat yang suka film simple. Makanya gue sama teman-teman gue itu yang suka hobi nonton ya, lihat film gitu, ini film simple, skip aja gitu. Suka gitu belagunya gitu, teman-teman gue tuh skip aja film simple. Karena temen gue nonton film yang udah berat-berat, yang bener-bener berat, yang gue pun nonton juga bingung. Gitu ya. Dulu ada film apa? Benjamin Button. Itu membosankan setengah mampus kan itu sebenarnya. Wah gila tuh film bagus gila. Film bagus itu gila lu. Bosan anjing. Gue tidur terus itu pas itu kan ya maksudnya lu lihat adventure, lihat keanehannya dia. Dunia kebaliknya dia lu lihat di situ sebenarnya. Ya kan kita udah bisa ngebayangin lah kalau orang dari tua sampai anak-anak ya masih kayak begitu. Kagak nggak ada klimaks loh maksudnya. Cuma ingin menceritakan kehidupan dia dari tua sampai kecil gitu. Nggak ada klimaksnya anjing. Nggak ada story yang mau diceritain sama dia. Ya adventure-nya aja sama kayak film Forrest Gump lah kan, adventure-nya dia, keunikannya dia. Orang tuh membanding-bandingkan si Benjamin Button sama Forrest Gump tuh karena adventure keunikannya. Yang nggak di dunia yang tidak biasa, manusia yang tidak biasa berarti di dunia yang tidak biasa. Oke. Satu film tambahan terakhir ya. Film namanya judulnya Mulholland Drive. Apa? Mulholland Drive. Lupa gua Mulholland Drive apa gimana gitu, lupa. Ini filmnya itu dibuat tahun 2000 berapa gitu ya. Dimana kita tahu ya kameranya udah bagus lah. Kok gambarnya buram-buram gini ya, glowing ya. Terus ada adegan yang membosankan banget tak? Kayak misalkan lu bilang sama gua, no, gue mau KTM dulu ya, ngambil duit. Oh ya udah, langsung kameranya ngikutin lu KTM, jalan 2 menit, lu pencet ATM, duitnya keluar lu ambil, terus lu jalan lagi, sini habis. Gue sampai ngapain sih itu dimunculin? Kayak gitu kan. Iya. Tiba-tiba lu lagi jalan, burung keluar monster, terus hilang. Ini film apa sih? Padahal bukan film monster, nggak ada, dan film monster itu nggak muncul lagi sepanjang film. Dan ceritanya aneh, sebentar begini. Dan gue bilang anjing nih film 3,5 jam apa 3 jam. Masuknya apa sih? Gue nggak ngerti tak. Gue yakin banyak yang tidur itu. Terus? Gue pun nonton 2 hari. 2 kali nonton? Enggak, ini film udah lama. Oh. Gue download. Gue nonton sampai 2 hari. Jadi gue udah nggak nangkep nih. Gue stop aja, gue terusin besok. Nonton pun kelar. Gue masih bertanya-tanya kenapa ini termasuk film terbaik yang pernah ada di topnya IMDb tak? Iya. IMDb di top berapa gitu loh. Gue baca. Lo tau nggak tentang apa? Gue spoiler aja deh. Apa? Tentang mimpi. Mimpi? Kalau lu lagi mimpi, kadang kan lu bisa menjadi orang lain. Betul. Kalau lu lagi mimpi, kayak misalkan nih, lu hari ini sebelum tidur lu minum 2 botol, lu pasti kan pengen kencing tak? Di mimpi lu pengen kencing. Pernah nggak lu ngimpi lu pengen kencing tapi gue udah kencing nih, cuman kok pasti pengen kencing ya? Iya benar. Itu sering. Film itu menggambarkan itu secara keseluruhan. Jadi tuh selama itu karakter tuh mimpi. Jadi selama 3 jam itu? Iya dia tuh mimpi. Jadi endingnya tuh kayak data. Tiba-tiba endingnya lo kok jagonya jadi busuk.
jadi kayak ini, terus kayak bunuh diri mati. Lu kok aneh sih kayak gitu loh. Jadi dia di masa koma dia lagi mimpi dia pengen menjadi seseorang, padahal dia kerak. Jadi ceritanya tentang dia udah mau jadi artis ngetop, cuman nggak kesampaian. Akhirnya dia menjadi temennya dia yang ngetop. Dia bayangin itu. Tiba-tiba di film itu ada muncul werewolf gitu. Itu hanya ketakutan kecil di masa kecil. Kadang kan ya kan lu bisa aja kan tiba-tiba ketemu setan apa ketemu monster apa yang sekilas di dalam mimpi lu gitu kan. Terus pernah kan lu kayak mimpi gue mau, sekarang lu lagi kuliah, gue mau jalan nih, gue telat nih, gue mau masuk ini nih, lantai 2 ruang F gitu. Lu jalan mimpi lu gitu beneran, tak tahu kok nggak nyampe ya gitu. Iya benar, kayak yang kencing tadi. Lu udah kencing berkali-kali, tetap aja pengen kencing. Iya, ini kenapa ya, kok masih nggak enak. Itu mimpi, semua tuh mimpi. Dan begitu gue rutin dari awal tuh filmnya, dan itu bener men, maksud gue mimpi ya kayak begini bentuknya. Tapi buat apa gua tonton film itu, Jing? Film itu kan yang namanya film kalau udah saudara ngetop, dia bikin eksperimen, dia bikin pola pikir. Dia intinya dia mau menggambarkan apa yang dipikiran dia bisa ke orang lain. Dan dia berhasil mewujudkan itu. Tapi lu nggak akan ngerti kalau lu nggak ada penjelasan itu. Tapi lu harus baca forum dulu kan? Itu udah masuk hobi, makanya gue bilang hobi film, ya lu kalau hobi udah begitu. Oh gitu ya. Jadi film itu ada 2, yang sekali nonton kita ngerti, yang kita setelah nonton harus baca forum gitu. Ada 2 orang. Hah? Orang yang hobi film sama orang yang menganggap film tuh hiburan. Oke. Gua orang yang hobi film sama teman-teman gua. Tapi banyak banget orang yang menganggap film itu hiburan. Lebih banyak. Ya banyak. Ya porsi gua mungkin 30% lah. Nggak nyampe. Ya sampai tak maksudnya lu. Nggak nyampe anjing. Temen lu kurang banyak berarti. Nggak nyampe maksud. Nah, soalnya kalau lo masuk ke forum film-film itu gede. Lo tau gak, kadang film bagus itu bisa jadi bagus karena mereka ikut-ikutan aja bilang, wih ini si Seno bilang bagus nih, padahal dia bilang jelek. Wah gue nilai bagus juga deh. Ikut-ikutan aja anjing, benernya orang-orang kayak lo tuh dikit bangsat. Orang labil itu, orang labil. Kalau kita ngomong orang Indonesia yang labil tuh banyak, itu gue setuju. Cuman kalau yang kita ngomong yang gue bilang tadi, yang ada orang film sebagai hiburan sama orang hobi film, ya porsinya mungkin 20-30% orang yang hobi film di dunia ini ya. Soalnya kan kadang gue kalau baca forum kan bisa ada orang Swedia, ada orang mana gitu. Jadi nggak cuma orang mereka doang. Ya mungkin film-film seperti itu jangan untuk konsumsi publik lah. Orang yang nggak suka ya nggak usah disuguhin lah. Buat apa? Makanya banyak film bagus, film yang masuk yang menang piala Oscar gitu kan, filmnya nggak masuk Indonesia kan? Banyak banget kan? Oh iya. Ya kan? Best nominis apa itu nggak masuk Indonesia. Karena itu terlalu berat buat Indonesia. Indonesia kan depannya kan yang Thor, Avenger, ganteng, keren, jagonya, musuhnya banyak, bruk mati semua. Indonesia depannya gitu yang overpower. Gue gini loh, ini musuh jagoan. Gue udah tahu, lu pasti kalah semua. Bukan no. Di kita itu orang lebih banyak hal yang lebih banyak dipikirin no daripada cuma sekedar film. Jadi film itu untuk hiburan udah. Selebihnya lu nyari duit, nyari cuan. Sama ini. Gue pernah baca psikologi ya. Kenapa orang suka film superhero? Karena di dunia nyata dia lemah. Dengan dia menonton film superhero, dia merasa dia menjadi superhero. Jadi dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya itu. Bangsat lu. Iya, gue baca psikologi gitu, kayak gitu. Jadi makanya anak kecil kalau yang sering dibully, teman gue ada dia anaknya indigo bagaimana gitu loh. Dia itu sama dokter disuruh nonton film superhero karena supaya dia percaya diri. Supaya dia punya kekuatan gitu loh. Bahkan anaknya tuh kan kadang bisa ngelihat ya. Terus teman gue bilang, ya kamu bayangin aja, kamu di sebelah kamu ada Hulk, ada Captain America, supaya kamu bisa ngelawan dia kalau muncul lagi kayak begitu. Dan akhirnya anaknya udah lumayan gede kan. Dan anaknya ya karena maksud gue peran superhero itu penting buat anak kecil loh. Karena itu supaya dia menjadi orang yang kuat. Sebenarnya superhero tuh ya bagus-bagus aja. Cuma kalau gue kan karena gue nggak suka CGI aja. Ceritanya emang bagus. Dan untuk para superhero itu ya, lu baik gak usah ke bumi, lu planet lain aja lah, kalau teman-teman lu kuat-kuat semua. Orang yang beda gitu. Makanya lu sukanya Batman ya, Batman yang manusia ya, yang masih masuk akal lah berantem ya kan. Walaupun kekayaannya sih gak masuk akal sih anjing.
Gue tanya sama lu, kayak mana Bruce Wayne sama Tony Stark? Bruce Wayne lah. Iya, Tony Stark tuh nggak kayak Bruce Wayne, cuma maksudnya kesannya kayak banget kan? Oh iya, Tony Stark kesannya kayak banyak bener. Kayak banget kan, kayak banget, keren banget. Soalnya Bruce Wayne tuh jauh lebih kaya. Lu lihat aja di Google tuh. Hartanya Bruce Wayne tuh segini kalau di komik. Ya anjing, Tony Stark segini. siapa yang nyiptain itu hartanya Bruce Wayne bangsat. Ada, enggak jadi tuh di komik tuh dia pernah menyebut aset. Jadi ada orang yang kayak ngitung asetnya gitu loh. Kalau di komik kan, kalau kita ngomong komik itu kan panjang dan fan-nya kan akan melihat itu. Iya. Misalkan Tony Stark punya gedung ini, dihitung asetnya nilai segini, ada yang gitu. Itu. Ya oke lah. Berarti yang remake banyak ya tahun ini gagal ya. Bukan tahun ini, berapa tahun ini? 5 tahun ini lah. Gue melihat porsinya ya. Misalkan ada 10 film yang di remake, gue melihat yang berhasil paling 3 film, 4 film. Sisanya banyak gagal. Pokoknya porsi remake itu banyak gagal aja. Begitu ya, karena memang nggak bisa sebagus dulu kali ya. Terutama yang mengkritik adalah orang yang waktu dulunya nonton filmnya di eranya dia. Lu kebayang nggak kalau nonton di era lu akan suka yang versi itu. Karena itu yang pertama kali lu lihat, bener nggak tak? Iya. Beda sama orang yang misalkan film apa nih muncul terus ini remake film kedua film yang ini, lu nonton dua-duanya, akhirnya lu akan melihat yang ini lebih bagus karena dia punya cahaya lebih bagus, aktris lebih cantik. Iya. Kan kayak gitu kan, beda sama yang nonton versi awal ya kan. Tapi gue nonton Hulk yang versi awal, Batman yang versi awal, begitu di remake jadi bagusan yang sekarang tetap. Gini, kalau Hulk itu tuh kita ngomongnya udah kayak beda ini lah, tak beda director tuh ketahuan banget lah, jelas banget. Batman tuh lu anggap aja nih universe yang beda-beda. Karena tiap director dia punya maunya sendiri-sendiri, punya gaya sendiri-sendiri. Kayak Tim Burton kan yang bikin Batman yang 3 series itu, trilogi itu kan dia bilang, ini Batman versi gue lo ya. Jadi suka-suka gue lo ya. Oh gitu, yang The Batman nih? Bukan, yang Christian Bale. Christian Bale tuh yang musuhnya Bane. Yang Jokernya Heath Ledger yang bunuh diri itu loh. Oh iya. Ya kan? Itu versi dia. Lu bayangin begitu lo lihat versinya yang Jim Carrey jadi Riddle, George Clooney, kan Batman kocak tuh kan, komedi. Dia kan dunia juga dunia kayak begitu kan, beda kan. Oh iya, yang ada Jim Carrey ya? Ya kan beda gitu. Cuman untuk Batman sendiri yang diakuin sama orang yang bagus tuh 3. Batman yang The Batman ini, terus Batman yang Tim Burton yang trilogi, sama satu lagi Batman yang Michael Keaton yang awal tak. Yang awal itu yang musuhnya Catwoman, Penguin, Joker, yang Jack Nicholson pertama kali. Yang seri? Enggak, zaman dulu banget. Tahun 89. Oh film itu ya? Bukan seri ya? Bukan, film, tahun 89. Yang jagonya Michael Keaton, lu tau lah, lu pasti pernah lihat. Sering muncul. Nah itu yang terbaik menurut orang-orang. Kalau yang Justice League malah enggak ya? Justice League tuh orang perdebatan tak. Pertama nggak suka sama si siapa, Ben Affleck-nya. Badannya lebih kayak robot. Oh iya benar. Cuman pro kontra 50-50 gue ngeliatnya. Jadi ada orang yang suka banget sama orang yang nggak suka banget. Lu kalau mau tahu fansnya Batman sama Superman tuh berantem di dunia maya. Padahal satu universe dia, sama-sama jagoan gitu. Serius tuh berantem. Jadi ada yang bilang ini film gagal gara-gara si Batman-nya jelek. Ini film gagal gara-gara Superman-nya jelek. Gitu loh. Lo tau Justice League keluar yang baru kan? Yang keluar baru kan dia versinya ini. Zack Snyder. Gue baru nonton tuh semalam tuh. Gue belum sampai habis tuh. Jadi Zack Snyder kan bikin seperti itu. Bahkan kostumnya aja ada yang berubah warna kan. Terus jadi dulu si investornya Justice League dia mikirnya gini. Mungkin lah gue pengen merubah karakter DC menjadi seperti Marvel. Ada leluconnya, ada kan Marvel kan suka bikin gimmick-gimmick lucu-lucu gitu kan, konyol-konyol gitu kan. Akhirnya dia menggunakan sutradaranya Marvel untuk garap Justice League. Makanya jadi begitu, orang banyak yang suka. Terus akhirnya forum-forum orang-orang sampai bikin protes, keluarkan versi Zack Snyder gitu kan. Akhirnya keluar versi Zack Snyder-nya. Itu syuting ulang atau emang udah ada sih sebenarnya? Jadi syutingan ini udah ada. Jadi nggak diambil ulang ya gambarnya? Nggak diambil ulang. Cuman beberapa ada nggak ya? Kayaknya nggak sih. Setahu gue kayaknya nggak diambil ulang. Jadi sama dia diedit ulang. Itu lebih detail banget loh yang versi Zack Snyder. Cuman emang kelamaan sih, 4 jam lebih. Iya.
Tapi itu kalau tayang di bioskop sih udah kebayang banyak komplain itu. Orang bayarnya sama, durasinya 4 jam lo bayangin aja. Ya enggak lah, daripada bioskop kosong karena Covid dengan ada pemasukan. Tapi itu nggak keluar di bioskop loh. Nggak keluar lah itu. Itu kan keluarnya cuma digital doang. Keluar di layar kaca 21. Itu pun ini formatnya kan 3:3 ya. 3:4 ya formatnya. Gue nggak merhatiin. Formatnya kotak, dia pakai kamera apa ya? Gue lupa deh. Dia pakai kamera apa dan berapa lensa. Jadi lu kalau perhatiin ada yang resolusinya begini, ada resolusinya begini, ada yang lebih cenderung ke atas. Lu perhatiin aja, ada 3 versi dia. Oh, gue nggak merhatiin gue. Yang jelas dari sisi cerita jauh lebih detail sih. Gue akhirnya gue ngerti tuh. Dia kan nyeritain dari sisi cyborg, dari background story-nya gimana. Salahnya Justice League itu, Justice League keluar duluan dibanding pengenalan hero-heronya. Iya, nggak dikenalin. Padahal versinya Zack Snyder itu dikenalin semua. Ya. Walaupun Aquaman keluar duluan nggak sih? Hah? Aquaman duluan atau Justice League dulu ya? Justice League duluan baru Aquaman. Iya, Aquaman nggak terlalu dikasih tahu background story-nya sih. Kalau Cyborg dikasih tahu, The Flash dikasih tahu loh. The Flash filmnya keluar belakangan. Belum keluar kan, baru keluar filmnya The Flash. Cuman orang udah tahu The Flash dari series kan. Iya, tapi nggak semua nonton series masalahnya. Gue aja series nggak nonton, udah terlalu muak. Tapi ya itu sih, kegagalan Justice League kemarin tuh kalau menurut gue Superman-nya emang terlalu superpower. Gila loh. Ini ya, gue tuh agak kesel sama Justice League itu kenapa? Superman kan paling di atas dewa kan kalau di Justice League kan. Ini kekuatannya kan. Pertanyaan gue, kenapa bisa kayak gitu? Padahal dia cuma rakyat biasa di satu planet yang namanya Krypton. Kenapa dia bisa ngalahin dewa? Itu satu. Yang kedua, Wonder Woman anjing. Itu ngalahin Ares. Ares itu dewa perang bangsat. Itu dan Wonder Woman kalah sama Superman. Berarti kan Ares sama Superman itu Superman tuh kalau dibantai doang kan? Superman tuh kalau di dunia dia tuh kayak pegawai Indomaret mungkin orang biasa. Iya dan The Flash pun paling cepat. Gue kaget begitu ngeliat kalah cepat sama Superman. Masalahnya selama gue sama Superman itu nggak ada gerakan yang susut nggak pernah ada. Iya kan? Tiba-tiba pas lari dia bisa nengok nahan. Gue bilang ya ampun. Tapi kenapa ya? Kenapa dibikin kayak gitu ya masih Zack Snyder ya? Padahal kan dia diisi abis loh. Jadi kan Superman-nya kan dia kan ceritanya penyelamatnya. Jadi ya suka-suka bikin cerita kan. Tapi emang entertaining no, kalau ditonton menyenangkan aja sih. Iya. Itu makanya gue bilang lu tanya sama gue lu suka nggak film itu? Gue nggak suka. Apakah nonton? Gue nonton. Kenapa? Ya udah terlanjur. Karena ya kalau gue sesama orang yang hobi nonton, at least gue tahu orang nonton apa, ngomongin apa gue tahu karena gue pernah nonton. Ini ada kemungkinan nggak sih DC digabung sama Marvel? Superhero-nya? Gabung universe ya? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Cuman kayak sempat ada yang ini deh. Susah sih kan. Ya itu kan masalah lisensi aja. Enggak, tapi bikin cerita juga susah. Udah kebanyakan pahlawannya gimana ceritanya lo? Karena pahlawan barunya Marvel juga gagal semua kok. Nggak ada satupun yang orang favorit. Tetap Spider-Man nomor 1 sama Lu tahu nggak? Doctor Strange malah sekarang. Lu tahu nggak? Spider-Man dan Iron Man itu adalah karakter gagalnya Marvel. Karena dia gagal, akhirnya coba diseriusin, dibikin filmnya, dibikin kartunnya, akhirnya meledak. Padahal itu ada karakter yang gagal, karakter yang misal si Stan Lee kan bikin 1000 karakter tuh. Yang ini punya sport ini gini-gini. Kalau ini kan dia cuma iseng aja kayak coba tata digigit tikus terus dia jadi manusia tikus. Dia hanya bikin seperti itu. Makanya kalau nonton film Spider-Man yang seri zaman dulu, itu musuhnya tuh aneh-aneh. Cuman bandit, copet, gitu-gitu loh. Karena dia nggak ada pengembangan cerita. Jadi itu sebenarnya karakter yang gagal. Iron Man malah jarang dibuat kan lu kan? Iron Man juga sebenarnya karakter yang gagal, yang cuman gitu doang. Cuman akhirnya diseriusin. Jadinya meledak. Jadi sebenarnya tergantung lu mau ngangkat yang mana, lu mau naruh perhatian ke yang mana. Nah Marvel nih bakal ditaruh kemana nih? Sekarang tuh kan udah punya Disney. Disney kan kayak meras susu tak? Selama bertahun-tahun ini milik gua peras, jadi gua kembang-kembangnya ceritanya terus menerus. Marvel tuh kayak kejar tayang tak? Kayak kejar Rodi. Iyalah orang nungguin semua. Jadi kayak malas nontonnya. Udah gitu lu udah banyak, ada seriesnya, makin malas lagi gua nontonnya. Terus ini apa namanya?
Star Wars semenjak dibeli sama Disney, cerita langsung aneh, langsung kayak persahabatan. Ya namanya Disney kan ya apa namanya, friendly buat anak kecil gitu kan tak. Tiba-tiba musuhnya insaf jadi baik. Aslinya mana begitu Star Wars? Dragon Ball dong. Ya, jadi teman semua. Iya semua jadi teman, dari musuh jadi teman. Karena karakternya, kalau menurut karakternya dia nggak mau buang, sayang kalau dibuang. Makanya dia jadi teman. Dragon Ball tuh salah satu Fresh aja hidup lagi. salah satu yang apa sayang ngebuang karakter. Karakter soalnya kalau udah kuat bikin lagi susah loh. Makanya mendingan dia jadiin baik, bikin munculin musuh baru. Musuh baru dari planet yang bikin planet baru muncul atau Di Dragon Ball tuh cuma berapa ya nggak bisa jadi baik sih? Frieza, Cell sama ya itu doang. Frieza sama Cell doang yang nggak bisa jadi baik. cuman feeling gue tuh Freeza akan jadi baik tak someday. Hah? Akan jadi baik dia. Anjing orangnya aja udah nggak mau bikin lah bangsat. Hah? Si Akira Toriyama aja udah nggak mau bikin, gimana ceritanya Frieza jadi baik? Ya mungkin suatu saat jadi baik tak, soalnya ada gelar-gelar yang terakhir tuh yang dia jadi apa, yang pasti jadi gold tuh. Andy sampai kerjasama lawan apa sih, gue lupa deh. Yang pertandingan antara alam semesta itu. Iya, kan dia udah mulai mau jadi baik tuh dia tuh. Iya sih. Biasanya jadi baik karena dia kalah ya. Karena dia kalah sama jagoannya jadi baik kan. Nggak punya pilihan. Ya udah no, gitu ya. Ini pertama kalinya nih gue syuting sampai jam 10 malam bangset. Yang mulainya juga malam. Ya buat diketahui ini framingnya dia, jadi jangan ngarapin framing kayak gini lagi. Mungkin kalau gue belum tentu bisa sih bikin framing kayak gini lagi. Tadi cuma geser doang tak. Nggak inget anjing. Ya lu kan udah ada monitor sekarang, lu bisa framing. Iya benar sih. Kalau gue ingat ini kamera bisa dicolok ke laptop, berarti kamera bisa gue majuin sih, gue ingat. Mungkin karena kalau gue lihat gambarnya lagi gue ingat sih. Tapi gue nggak tahu sih ini framing bakal jadi bagus apa enggak di mata gue, kan itu nanti susah juga. Siapa tahu begitu gue ngedit terganggu mata gue, iya kan? Ya nggak tahu. Ya lu lebih aja udah nih. Ya udah. Apa lagi nih? Udah kan? Film dah. Sepatah dua patah kata buat orang yang belum, yang masyarakat umum yang menurut lu Apa ya? tidak mainstream, tidak terlalu mainstream ya? Menurut gue tak, orang sekarang udah nggak hobi film. Udah nggak hobi loh. Gue banyak ketemu orang kayak gitu. Buat dia tuh film ya hiburan aja. Dia nggak hobi film. Iya emang begitu. Kan emang begitu. Jadi kalau gue tanya, lu kapan nonton film? Nggak tahu, nggak ingat. Bulan kapan dia nggak ingat. Karena buat dia tuh bukan satu keharusan. Dia lebih penting sekarang ngeliat TikTok, apalagi YouTube, siapa yang lagi tren ya, siapa lagi film. Dia menghabiskan energinya ke situ. Dan series sudah semakin banyak, Netflix sudah semakin berkembang, Korea juga udah semakin banyak. Jadi dia hiburannya ke situ. Kalau gue kan, meskipun gue hobi, cuman tuh gue nggak hiburan. Nggak, maksud gue supaya dia tesnya bisa naik, apa sarannya itu? Kalau dia nggak ada minat ke sana nggak akan bisa naik. Itu ada ini. Iya sih. Oke, Nino, thank you banget. Udah datang ke podcast orang biasa. Ya semoga dengan gue kesini jadi nggak apa? Jadi bukan orang biasa lagi tak? Iya. Orang luar biasa. Iya, gue tahu lu muncul di Lapor Pak tuh berapa kali ya. Tai. Lama-kelamaan nih udah yang banyak muncul di TV bisa muncul nih di sini nih. Dali-dalinya orang biasa ntar. Ya udah deh. Oke, thank you banget yang udah pada dengerin podcast orang biasa. Ini podcast terpanjang gue saat ini. Dan sekali lagi gue tutup aja podcast kali ini. Ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Ya, kenapa bukan podcast biasa? Lu ngapain lu bangsat? Ya, gue mau lihat cahaya doang. Lu ngeganggu apa sih bangsat? Gue mau lihat cahaya doang. Mau kalau tuh. Oh gitu. Oke, sekali lagi ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Liu u se san ol i. Tadi pertama kita nggak ngitung ya anjing. Ya nggak usah, dia kan kata-kata doang pertama. Udah ganti format aja gitu, nggak apa-apa. Liu u se san ol i.